Hari ini kita melakukan sesuatu yang kurang biasa. Kalau kawan-kawan pernah datang ke dalam dialog-dialog serial-serial dialog jazz yang sebelumnya seperti perempuan dalam masa krisis waktu itu ya, kita sedikit mengubah alurnya. Kita mengundang 3 set pembicara yang berbeda, aktivis, aktor sosial, untuk terlibat dalam perbincangan dengan menggunakan 3 titik masuk yang berbeda. Tubuh, sumber daya, tanah, dan air, dan juga menyempitnya ruang-ruang politik. Kita menggunakan bingkai-bingkai barusan untuk mengeksplorasi apa yang terjadi di dunia kita sekarang ini. Ya, ini adalah perbincangan yang akan berjalan dengan sangat cepat. Jadi kawan-kawan, ayo dipasang seat belt-nya, sabuk pengamannya. Dan meskipun perbincangan yang akan kita lakukan ini akan sedikit melompat-lompat dari satu topik ke topik lainnya, kita akan melihat keterkaitan antara topik-topik tersebut. Jadi kita meminta kawan-kawan untuk secara seksama mendengarkan perbincangan kita. Dan saya mengundang kawan-kawan semua untuk mendengarkan secara aktif. Masukkan pertanyaan kawan-kawan ke dalam kolom chat. Silahkan masukkan pertanyaan kawan-kawan dalam bahasa apapun. Karena kita akan mengkurasi atau menyeleksi pertanyaan-pertanyaan tersebut agar atau untuk ditampilkan di dalam babak kedua dialog ini pada tanggal 9 Mei mendatang. Dan sedikit pengumuman, kalau teman-teman belum mendaftar, ayo daftar untuk dialog babak kedua pada tanggal 9 Mei. Tanggal 9 Mei kita akan membahas sebenarnya dialog hari ini itu rencana tindak lanjutnya atau ke depannya apa dampaknya, apa maknanya bagi gerakan kita. Nah, sekarang tolong perkenalkan diri kawan-kawan semua lewat kolom chat. Saya sudah lihat nih, ada banyak yang mulai memperkenalkan dirinya di kolom chat. Nama saya Sherin Isof, saya Executive Director dari JAS, dan saya akan ditemani bersama Alexa Bradley. Bersama kita akan memoderatori apa yang kita harap akan menjadi perbincangan yang menarik dan kompleks tentang kekuasaan, aktor, dan kepentingan yang bermain di dunia sekarang ini. Silahkan, Alexa. Terima kasih, Sherin. Ya, ini adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk duduk di tengah kawan-kawan semua, di tengah pembicara dan para pendengar yang hadir di sini. Sepertinya kawan-kawan semua ini adalah orang-orang besar ya yang hadir di sini. Sebelum kita memulai perbincangan pada hari ini, saya ingin memulai dengan apa yang selalu dilakukan oleh Jazz ya. Jazz selalu memulai perbincangannya dari pengalaman perempuan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan tubuh adalah titik awal dari perbincangan, karena tubuh adalah ruang pertama yang kita duduki. Nah, hari ini akan ada Pumi dan Sonya yang berbincang. Mereka akan membuka perbincangan. Kita mulai dari Fumi kalau begitu. Ketika Anda melihat ke dunia dari tempat duduk Anda, tubuh siapa yang diserang pada saat ini di dunia, dan kenapa serangan-serangan tersebut dilancarkan? Silahkan, Fumi. Terima kasih banyak Alexa. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa terlibat dalam perbincangan ini bersama Sonya dan kawan-kawan lain ya yang sudah pernah membahas atau memahami serangan-serangan terhadap tubuh ya. Sepertinya bukan sesuatu yang mengejutkan ya bahwa tubuh perempuan yang selama ini diserang. Kalau misalnya perempuan-perempuan ini tidak menjadi perempuan yang baik begitu. Kita juga lihat kapitalisme gagal menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di dunia, negara gagal merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya yang di kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, dan kita juga melihat bagaimana penyakit seperti COVID-19 berdampak pada kita, dan kita lihat tubuh kawan-kawan trans, kawan-kawan queer, tubuh kawan-kawan pengungsi dan para migran ya, refugee, mereka terus diserang, dan kita juga melihat meningkatnya angka kawan-kawan yang menderita HIV, dan kita melihat juga bagaimana tubuh para petani ya dan para pelindung tanah ini diserang. Intinya tubuh-tubuh dari orang-orang yang mencoba melawan sistem ini mendapatkan serangan. Dan teman-teman tahu ya, ketika kita memikirkan tentang kepentingan siapa sih yang mendalangi serangan-serangan ini, hal atau tantangan terbesar yang kita hadapi sebagai aktivis dan sebagai gerakan adalah moral. Kita berperang, kita melawan moral, melawan nilai-nilai yang
kadang-kadang diklaim atau dicap sebagai nilai-nilai yang akan menyelamatkan umat manusia. Tapi di sisi yang sama, kita seringkali memerangi nilai-nilai ini begitu. Di sisi lain, kita juga melihat bagaimana tubuh-tubuh kita ini dicap sebagai tubuh-tubuh yang tidak baik, tubuh-tubuh yang tidak diinginkan. Dan kemudian cap antara tubuh-tubuh yang baik dan tubuh-tubuh yang tidak baik inilah yang membuat jurang, menciptakan perpecahan antara kita. Dan oleh karena itu kita harus memahami sebenarnya kekuatan atau kuasa siapa, kepentingan siapa yang mengecap tubuh yang baik, tubuh yang tidak baik. Dan ya, tubuh-tubuh perempuan adalah tubuh dari orang-orang yang paling dipinggirkan, apalagi jika ini adalah perempuan berkulit hitam, perempuan LGBT, perempuan migran, dan kita harus secara serius memang memikirkan tentang apa maknanya tadi, pengecapan tubuh, peminggiran tubuh-tubuh ini terhadap gerakan. Terima kasih Fumi, saya rasa Anda sudah menggambarkan ya tubuh-tubuh mana saja yang sedang berada di bawah serangan. Sekarang saya ingin pindah ke Sonya. Membangun apa yang tadi dikatakan oleh Fumi, melanjutkan apa yang dikatakan oleh Fumi. Serangan-serangan ini, pemingkiran-pemingkiran, eksklusi yang dilakukan terhadap tubuh-tubuh tertentu, sampai serangan-serangan yang penuh dengan kekerasan. Bagaimana kemudian hal ini terkait dengan konsolidasi kekuatan sayap kanan, kekuatan otoritarian. Kita lihat ini muncul di dunia ya. Selamat pagi dan selamat siang pada kawan-kawan semua. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua, dengan Fumi ya. Saya melihat banyak sekali wajah kawan-kawan, teman-teman di ruangan ini. Saya berterima kasih kepada Jas atas undangannya. Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit ya untuk dijawab di dalam waktu yang singkat, tapi saya akan coba. Ketika ya sebelum melanjutkan atau merespon dari pernyataan Fumi barusan, mungkin akan sangat baik kalau misalnya saya jelaskan, saya ini berbicara di sudut pandang apa. Posisi saya sekarang apa ketika saya melihat masalah tentang serangan terhadap tubuh. Saya akan mengkaji melalui perspektif Amerika Latin, dari perspektif Brazil ya secara khusus. Dan mungkin di sini teman-teman harus ingat bahwa kita 4 tahun ya terakhir berada di ujung tombak. Negara saya Brazil hampir jatuh ke dalam rezim post-fasisme di bawah kepemimpinan Bolsonaro. Kalau misalnya Bolsonaro menang lagi tahun lalu, tapi tidak. Dan saya juga bekerja, maaf saya berbicara dari posisi orang yang mencurahkan waktu dan tenaganya di isu politik anti-gender. Bagaimana politik anti-gender ini dimulai dan bagaimana politik anti-gender ini menyebar ke penjuru negeri, khususnya di benua saya, jadi Amerika Latin ya, secara khusus. Tapi saya juga membahas tentang bagaimana politik-politik anti-gender ini tersebar sampai ke Amerika Utara. Dan saya mengatakan hal ini karena analisis yang kita miliki atau yang saya sajikan ketika membahas tentang peminggiran-peminggiran tubuh ini mungkin saja bisa terasa nyambung dengan dengan kondisi yang terjadi di negara-negara lain seperti di Asia atau negara-negara Islam. Nah, tapi lagi-lagi bukan sesuatu yang 100% sama. Nah, saya menggarisbawahi, saya menggunakan perspektif ini karena kita yang telah meriset dan memproduksi diskursus terkait dengan politik anti-gender, kadang-kadang kita menciptakan tipe ideal yang mengklaim bahwa ini loh politik anti-gender di Amerika, di Eropa, dan di Asia. Dan kemudian kita jadi terbatas begitu. Nah, terbatas dan kadang-kadang kita merasa bahwa yang terjadi di sini bisa direplikasikan, bisa terjadi di tempat lain, di tempat lain, Saya rasa ini agak berbahaya karena kalau kita mengkaji
isu anti gender, politik anti gender di negara-negara atau di kondisi-kondisi atau di benua-benua yang lain pasti berbeda gitu. Seberapa semirip-miripnya pun pasti ada perbedaannya. Jadi saya ingin kawan-kawan mengingat hal tersebut. Nah, seperti yang Fumi katakan, iya, dalam sejarah manusia dan dalam lini perkembangan pemikiran feminis, kita sadar bahwa tubuh kita ini diburu. Tubuh kita ini ditandai oleh hukum, oleh norma-norma sosial, dan tubuh juga ditandai untuk ditempatkan, tubuh ini ditempatkan di dalam posisi yang spesifik dalam hierarki sosial. Jadi ini bukan hal yang baru. Dalam pemikiran feminis tentang tubuh ini penting bukan hanya karena tubuh ini, khususnya tubuh perempuan ini sangat relevan dalam untuk reproduksi manusia, tapi juga karena masyarakat dan norma-normanya ini, baik norma-norma legal maupun norma-norma di luar atau non-legal, mengkonstruksikan tubuh. Tubuh kita dikonstruksi oleh norma-norma legal dan norma-norma non-legal. Dalam upaya manusia untuk memahami tubuh, dalam upaya manusia untuk menjelaskan tubuh itu bentuknya seperti ini. Jadi ini bukan hal yang baru. Bagaimana tubuh kita ini dikonstruksikan, dan pasti ada hubungan lagi dengan ras, seksualitas, dan reproduksi. Jadi ini adalah 3 hal yang selalu dikaitkan dengan tubuh: ras, reproduksi. Nah, ketika kita melihat dari lensa politik anti-gender, salah satu komponen kunci dari mulai meningkatnya sayap kanan, mulai meningkatnya populisme, khususnya di tempat-tempat yang sedang saya fokuskan sekarang. Tidak hanya tubuh kita ditargetkan seperti yang dikatakan oleh Fumi, tapi tubuh sebenarnya bukan tubuh secara umum ya, tapi tubuh orang-orang yang tidak mau mengikuti norma, dan tubuh orang-orang yang terpinggirkan dari rantai ekonomi. Misalnya migran, masyarakat adat, orang-orang berkulit hitam. Jadi ada tubuh-tubuh tertentu yang ditargetkan. Jadi bukan hanya tubuh sebenarnya yang diserang, tapi ide tentang tubuh itu apa dan bagaimana tubuh itu dikonstruksikan, ini juga menjadi agenda utama dari sayap kanan. Apa yang coba saya jelaskan adalah, apa yang ingin saya katakan adalah, berbeda dari masa lampau. Jadi kalau saya bicara masa lampau, ini bukan masa lampau yang jauh ya. Ini maksudnya masa lampau 80 tahun 1980-an, 1990-an. Ya, aborsi diserang oleh kelompok sayap kanan, LGBT diserang oleh kelompok sayap kanan, pernikahan sesama jenis kelamin diserang, kontrasepsi diserang. Tapi sekarang yang sedang diserang adalah konsep gender. Teori feminis tentang gender ini diserang. Jadi teori konstruktivis gender yang diserang. Jadi teori yang diserang, bukan praktiknya, bukan aborsi, bukan LGBT, tapi teori gender. Dan kita sekarang berada dalam posisi yang sangat berisiko, dan kita menjadi rentan karena kita dipinggirkan bukan hanya dari tubuh, tapi dipinggirkan juga dari kategori-kategori pemarginalan lainnya. Jadi sekarang kita di tubuh secara fisik diserang, tetapi ide tentang tubuh itu juga turut diserang. Jadi tubuh itu apa dan bagaimana tubuh itu harusnya seperti ini, tubuh itu harusnya masuk di ruang politik dan di ruang ekonomi seperti ini. Ide tentang tubuh dan bentuk tubuh yang seharusnya itulah yang diserang, dan kita harus memahami hal tersebut. Seperti yang Fumi katakan barusan, apa yang sangat menggelisahkan ya bagi kita semua adalah di dalam kelompok feminis, di dalam circle feminis progresif ya, di dalam circle feminis progresif, pertarungan terkait dengan apa itu tubuh, pertarungan terkait
bagaimana tubuh harusnya muncul, bagaimana tubuh harusnya ditempatkan di ruang-ruang sosial, ekonomi. Ini juga terus diperdebatkan. Ada perbedaan-perbedaan yang tajam antara antara kelompok-kelompok feminis yang berada di dalam satu circle yang sama terkait apa itu tubuh secara konseptual. Jadi saya rasa kita harus memahami hal ini dengan jelas dulu ya. Kita sudah melangkah lebih lebih jauh ya. Jadi bukan lagi perang terhadap tubuh, tetapi perang terhadap atau perang terkait dengan ide atas tubuh. Jadi bukan lagi perang tentang tubuh, tapi perang tentang ide tentang tubuh begitu. Sonya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Banyak sekali yang Anda sampaikan, yang Anda taruh di atas meja. Dan saya ingin bertanya ke Fumi. Fumi, kalau misalnya Fumi kan berasal dari benua yang lain. Ada yang mau direspon nggak dari pendapatnya Sonya barusan? Berkaca dari konteksnya Fumi ya. Adakah kira-kira yang kurang lebih sama atau mungkin berbeda kondisinya? Terima kasih banyak Alexa. Terima kasih banyak Sonya atas pemikirannya barusan ya. Kalau saya, ya tentu saja kita kita terus berbincang ya. Kalau di Afrika Selatan baru saja kemarin ya di tahun 90-an kita baru saja selesai dengan politik apartheid. Dan banyak sekali negara-negara di sini yang mengadopsi hukum-hukum Belanda. Jadi kita tahu ya bagaimana norma-norma hukum Belanda ini digunakan untuk sebagai basis hukum dari negara-negara di Afrika. Mana yang legal, mana yang tidak legal. Jadi selama masa kolonial ya ada namanya pasal imoralitas atau dan pasal-pasal imoralitas ini kemudian diaplikasikan di berbagai negara di wilayah Afrika dan sampai sekarang masih ada pasalnya. Nah, di dalam era pasca pembebasan ini atau pasca liberasi ini, norma-norma yang merupakan turunan atau warisan dari penjajah, norma-norma hukum amoral ini masih ada. Jadi proyek-proyek kolonial yang dilakukan pada masa lampau, Afrika dirampas sumber dayanya, lalu Afrika diajarkan untuk tunduk pada penjajah dan alih-alih dan tidak menghiraukan atau tidak menghargai warga Afrika itu sendiri. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa bagaimana hukum-hukum warisan dan warisan budaya tersebut membuat negara seringkali gagal merespon kebutuhan warganya. Dan saya rasa perlu analisis yang lebih jauh ya. Di satu titik negara atau masyarakat, membutuhkan orang atau membutuhkan harus menyalahkan negara. Jadi negara harus disalahkan karena kondisi yang kita hadapi sekarang. Tapi di sisi yang sama, di satu sisi kita harus menyalahkan negara begitu karena negara tidak mampu memenuhi kebutuhan warganya. Tapi di sisi lain ada kelompok-kelompok religius yang sangat fundamental yang mencoba untuk menyelamatkan orang-orang, dan mereka juga ketika mencoba menyelamatkan orang-orang dengan menggunakan dalil-dalil agama, mereka mengatakan bahwa kalau kita tidak menghancurkan kelompok-kelompok tadi LGBT, feminis yang melawan kita, kalau kita tidak menghabisi perempuan-perempuan jahat gitu, kita tidak akan bisa maju. Nah, kita lihat nih, negara dan kelompok religius ini bekerja sama untuk mendorong nilai-nilai heteronormativisme, mendorong gerakan-gerakan anti-hak, anti-gender. Kemarin ya, Uganda baru saja melegalkan undang-undang anti-homoseksual. Jadi dalam undang-undang tersebut, saya sebagai seorang lesbian, kalau saya di Uganda, saya harus dihukum mati. Kita lihat ada bentuk-bentuk ekstrim di sini ya, yang muncul di dalam undang-undang norma negara. Dan di masyarakat apa ini maknanya? Di masyarakat artinya orang-orang di masyarakat, orang-orang di bawah ini bisa melakukan
apapun. Jadi karena hukumnya saja sudah memperbolehkan, orang di bawah tuh merasa bahwa oh berarti saya boleh dong melakukan kekerasan, dan ini membuat perpecahan yang semakin lama muncul semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan sulit sekali kita membayangkan bagaimana ada masyarakat atau ada lingkungan yang orang-orang bisa hidup dengan damai di dalamnya. Dan di sini kita bisa lihat ada dua kekuatan yang sangat sangat berbeda ya. Jadi ada kelompok yang mendukung atau mendorong revolusi moral gitu, dan ada satu kelompok lagi yang mendukung agar elit-elit negara ini tetap berkuasa. Jadi kelompok yang mendukung elit negara dan kelompok beragama ini seperti bekerja sama untuk melanggengkan serangan terhadap tubuh-tubuh barusan. Wah, ketika kita menggunakan lensa tubuh, ternyata banyak yang bisa didapatkan ya. Dan terima kasih karena sudah mulai menjahit hubungan apa yang terjadi dengan negara, posisi negara seperti apa, lalu aktor-aktor lain yang turut ingin bermain di dalam arena kekuasaan ini seperti apa perannya. Ya, terima kasih. Dan bagaimana kemudian perannya masyarakat, perannya orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, nanti kita akan membahas beberapa topik lain ya pada hari ini. Kita akan terus menjahit dari satu topik ke topik lain, karena lagi-lagi kan isu yang kita bahas pada hari ini seringkali dicap sebagai isu yang berbeda-beda, tapi sebenarnya mereka saling terhubung dan kita bisa menggunakan analisis interseksionalitas untuk membahasnya. Terima kasih Fumi, Sonia. Kita akan kembali nanti kepada Anda setelah kita berbincang dengan dua pasangan lain. Silahkan, Sherin. Terima kasih banyak Alexa, dan selamat datang Zef Revolo dan Tamara Toles O'Laughlin. Biografinya sudah kita masukkan di kolom chat jika kawan-kawan ingin mengenal kedua panelis kita lebih jauh lagi secara lebih mendetail. Tapi ya, melanjutkan perbincangan yang baru saja kita menjadi bagian di dalamnya, saya rasa perempuan dan orang-orang yang non-conforming gendernya, kawan-kawan dari latar belakang yang beragam, apakah mereka punya akses ke mata pencaharian yang baik? Apakah mereka bisa mengakses hak-hak pekerja? Apakah mereka bisa mengakses tanah, air? Jadi ini adalah salah satu hal yang menjadi fokus dari gerakan kita ya ke depannya, dan menjadi lebih penting lagi ketika kita membahas tentang bagaimana kekuasaan turut bermain dalam memperbolehkan atau menghalangi kawan-kawan yang berbeda ini untuk mengakses tadi mata pencaharian, tanah, air, dan sebagainya. Kita juga melihat kontestasi yang penuh kekerasan ya di dalam masa sekarang ini. Dan Zef, mungkin kita mulai dari Anda. Bagaimana Anda melihat kepentingan ekonomi global ini berpengaruh atau memengaruhi kondisi hidup perempuan pada kesehariannya? Bagaimana perempuan bisa bertahan hidup dan apa makna kebertahanan hidup itu? Terima kasih, Sherin. Ya, keputusan yang baik maupun yang buruk untuk komunitas ini dimulai dari kebutuhan yang paling dasar, kebutuhan untuk makan. Dan ini adalah kalimat yang yang dicetuskan oleh perempuan masyarakat adat dari Asia Tenggara ya. Jadi saya ingin memulai perbincangan ini dengan tadi frase barusan, karena ketika kita melakukan analisis kekuasaan dan menggunakan kacamata hidup perempuan, kita harus mulai dari situ, dari mata pencaharian sebenarnya. Nah, ketika membahas tentang kehidupan yang layak, hidup yang layak ini tidak sebatas mencari makan dan mencari tempat tinggal, tapi di saat yang sama, kalau untuk masyarakat adat ya, kehidupan yang layak ini adalah hidup yang kita bisa merasa damai di dalamnya. Ini adalah pandangan hidup dari kawan-kawan masyarakat adat, khususnya di Provinsi Quezon di Filipina, tempat saya tinggal ya. Mereka sekarang sedang melakukan organic farming, tapi kalau mereka tidak memiliki hak untuk mengelola tanahnya sendiri, keputusan-keputusan pembangunan atau aktivitas pertanian mereka ini jadi terbatas. Dan mereka harus berjuang untuk bisa bertani, untuk bisa membuka lahan. Dan para petani, mereka perempuan, mereka harus melakukan banyak hal ya. Selain bertani, mereka harus memastikan bahwa uang yang mereka ambil ini atau yang mereka hasilkan ini cukup untuk mengirim anak-anaknya ke sekolah. Selain itu, mereka harus menghadapi hama dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Dan ketika misalnya perempuan-perempuan ini berhasil menanam jumlah pangan yang sesuai, sertifikasi pangan ini menjadi sulit. Jadi
kadang-kadang perempuan masyarakat adat ini kan tidak tahu bagaimana caranya untuk mensertifikasi pangannya. Mereka tidak memiliki pengetahuan terkait dengan masalah-masalah legal seperti itu. Mereka tahu cara menanam, cara merawat, dan tapi pengetahuan untuk menanam dan merawat ini seperti tidak ada harganya dalam sistem ekonomi modern yang kita aplikasikan sekarang. Nah, sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi ini mengacu pada norma-norma yang membentuk dunia, norma-norma yang membentuk kenyataan. Jadi terminologi yang sesuatu yang dianggap kenyata, sesuatu yang dianggap sesuai adalah sesuatu yang direstui oleh ekonomi. Dan sekarang sistem ekonomi kita mencerminkan apa sih? Dari pengalaman-pengalaman perempuan ini, kita bisa lihat bahwa sistem ekonomi sekarang ini adalah sistem yang terus meminggirkan, terus mencoba untuk memunahkan kelompok-kelompok orang tertentu dan mempertahankan kemandirian dan menempatkan kerja-kerja perawatan, pengetahuan-pengetahuan dan praktik-praktik lokal sebagai sesuatu yang tidak ada nilainya atau tidak terlihat sama sekali. Jadi sekarang bukan tentang leaving no one behind atau jangan tinggalkan siapapun di belakang, tapi harusnya leaving no land behind. Jangan tinggalkan tanah-tanah atau lahan-lahan. Leaving no countries, jangan tinggalkan negara-negara lain di belakang. Kita harus menginterogasi sebenarnya siapa sih yang membuat pemahaman terhadap sistem ekonomi yang sekarang ini yang meminggirkan itu, sistem ekonomi yang meminggirkan ini siapa yang membuatnya? Dalam 2 tahun terakhir, kita semua mengalami pandemi ya, dan kita menjadi saksi bagaimana orang-orang kehilangan pekerjaannya, bagaimana orang-orang ini jatuh miskin, menjadi korban kekerasan dan menjadi korban ketidakpastian ekonomi. Tapi orang-orang yang kaya ini malah semakin kaya dalam 2 tahun terakhir. Dan sekarang perempuan terus mencoba mengorganisir, mencari jalan keluar dari ketidakpastian ini. Dan tapi di saat yang sama mereka juga kelelahan, mereka burn out, mereka mengalami trauma. Jadi hidup ini bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi bukan berarti mereka menyerah. Perempuan terus mengorganisir ruang-ruang bagi diri mereka sendiri agar mereka bisa merangkum apa yang terjadi, menyusun strategi pengorganisiran baru dan maju ke depan. Sepertinya kalau menurut saya solidaritas dan analisis kekuasaan ini adalah kunci bagaimana caranya kita bisa maju ke depan. Ini adalah hal yang sangat penting dan bagaimana kita bisa melihat isu ini sebagai isu yang saling terhubung antara satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Terima kasih banyak Zev atas penyampaiannya. Dan saya akan pindah ke Tamara sekarang. Zev tadi menggambarkan dengan sangat jelas ya bagaimana hyperkapitalisme dan ekstraktivisme ini mewabah, memakan dunia dan tubuh kita dalam berbagai konteks, dalam berbagai pemaknaan ya. Tamara, bagaimana kemudian komodifikasi dan eksploitasi ini berdampak atau memberikan dampak terhadap dunia kita, dan apa sih sebenarnya latar belakang dari komodifikasi dan eksploitasi ini? Oke, saya ingin membuat jawaban yang rumit, tapi sebenarnya sama saja sih jawabannya dari dulu. Yang kita takuti ya, kita sekarang, saya latar belakangnya dari daerah selatan di utara di Amerika, dan saya bisa katakan kalau sebenarnya di sini perbincangannya sama saja ya, atau akar permasalahannya sama saja. Upaya untuk menggapai kekuasaan dan sekarang kita sudah berada di waktu yang jadi kapasitas planet kita ini sudah mulai terbatas dan produksi kita sudah tidak bisa didorong secara maksimal lagi karena kapasitas produksi dan kapasitas planet ini sudah tidak setara. Jadi planet sudah tidak punya kapasitas terus menurun, tapi kapasitas produksi naik terus. Nah, kalau dalam bahasa gender atau dalam bahasa politis ya, kita bisa melihat bagaimana kemudian ide-ide tentang siapa yang berbahaya, siapa yang berisiko ini dibentuk dan dilekatkan kepada perempuan, orang-orang berkulit
berwarna, dan orang-orang yang termarginalkan. Dan kalau misalnya apalagi kalau dia perempuan atau punya tubuh yang feminin atau berada dalam kelompok yang secara politik dipinggirkan begitu. Jadi apa yang kemudian mengakari adalah eh, 4 generasi yang bekerja di kantor secara bersamaan. Pada tahun 2050, 60% boomer ini akan retire atau akan pensiun. Dan kita sebut ini sebagai masa pensiun besar. Tapi sekarang orang-orang yang lebih muda juga mulai quiet working ya, quiet quitting, jadi mulai keluar pelan-pelan. Lalu ada juga orang-orang yang mulai dipecat ya, yang warna kulitnya berbeda, jadi quiet firing atau pemecatan secara diam-diam. Dan kita bisa melihat bahwa ini adalah awal dari kejatuhan ya. Bagaimana kemudian kondisi ini membuat kita merasa takut, dan situasi sekarang ini, transisi ini digunakan untuk menutupi perubahan ekonomi yang terjadi. Dan kita bisa lihat, jadi pihak-pihak yang berada di balik layar ini tadi mereka mencoba menakut-nakuti kita dengan tadi menempelkan label berbahaya kepada tubuh perempuan, lalu kemudian bersembunyi di balik krisis atau transisi ekonomi. Dan kita juga melihat bagaimana orang-orang yang memegang kendali di balik layar ini juga mencoba mengambil ide-ide yang sebenarnya sudah usang dan kemudian dibingkai ulang dan dijadikan alat untuk menakut-nakuti kita lagi. Jadi seperti ini sih yang terjadi selama ini, begitu saja. Ya, terima kasih ya karena sudah mengingatkan kita bahwa dari dulu memang masalahnya ini saja begitu. Jadi ya, ada semacam sup atau ada, ini adalah gabungan dari beberapa faktor yang sangat tidak sehat begitu. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa ini semua terjadi dengan latar belakang perubahan iklim. Nah, kenapa kemudian perubahan iklim menjadi masalah yang menjadi isu yang membuat permasalahan ini lebih rumit gitu? Boleh ceritakan nggak kepada saya? Ya, jadi kalau kita mencoba menyembunyikan informasi terkait dengan kapasitas bumi, kita kemudian kita kan sekarang sedang menjarah alam ya, dan kita menjarah tanpa menanam ulang, kita memancing munculnya banjir dan bencana alam yang lain, kita menyuntikkan bahan-bahan kimia ke atmosfer, dan planet kita sudah tidak tahan lagi begitu. Dan ada dan di Amerika Serikat ya, orang-orang sekarang sudah mulai kekurangan air begitu. Dan saya kemudian bertanya begitu, apa yang terjadi di Detroit, apa yang terjadi di Jackson, apa yang terjadi di wilayah Anda itu terjadi juga di wilayah saya, kekurangan air gitu. Dan ada orang-orang yang punya privilege yang sebenarnya mencoba untuk menutup telinga dan merasa bahwa mereka tidak terdampak. Jadi ada laporan yang dirilis baru-baru ini mengatakan bahwa kualitas udara ini sudah mulai berubah. Dan kalau misalnya kualitas udara ini kemudian terus menurun, maka angka harapan hidup juga akan menurun. Jadi sudah tadi airnya kekurangan, sekarang kualitas udara juga menurun gitu. Dan kita bisa melihat terus saja setiap hari ada masalah-masalah baru seperti tumpahnya minyak, terbakarnya kilang minyak, dan kemudian bumi menjadi semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Dan hal ini membuat orang-orang yang terpinggirkan menjadi terminggirkan, menjadi semakin terpinggirkan. Orang-orang yang sudah dipaksa bekerja, orang-orang yang tinggal di pinggiran-pinggiran dunia, di pojok-pojok dunia, yang awalnya merasa aman, tetapi kemudian mereka ternyata juga tidak aman gitu, karena ada orang-orang yang mencoba untuk merampas sumber daya mereka dan meminggirkan mereka semakin semakin ke pinggir lagi. Tidak hanya orang miskin yang kemudian dirampas sumber dayanya, tetapi juga perempuan begitu. Nah, sekarang Anda kan tinggal
di Amerika Serikat, tapi Anda tinggal di salah satu provinsi yang dibilang sebagai provinsi selatan gitu, yang tidak maju begitu. Nah, terkait suara-suara perempuan yang Anda tadi katakan, bagaimana perubahan iklim membuat bagaimana masalah perubahan iklim atau climate change ini membuat situasi advokasi ini menjadi lebih rumit di lapangan. Terima kasih Sherin. Jadi kedaruratan iklim ya, ini yang kita tahu bahwa kedaruratan iklim ini adalah sesuatu yang didesain. Jadi korporasi-korporasi ini seperti yang Tamara tadi jelaskan ya, tahu dampak penambangan minyak, dampak penambangan batu bara, tapi mereka menggelontorkan uang yang sangat besar untuk menutupi hal-hal tersebut. Dan sekarang kita sudah berada di ujung dan kita harus semacam beres-beres atau menutup lubang yang digali oleh para korporasi di masa lampau. Perempuan, khususnya mereka yang tinggal di belahan dunia bagian selatan, menjadi pihak yang paling terdampak dari kerusakan iklim yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Perempuan-perempuan harus dipaksa bekerja lebih banyak lagi untuk pulih. Kita tidak perempuan-perempuan yang miskin, perempuan-perempuan yang tidak memiliki akses ke sumber daya, mereka tidak bisa merencanakan hidup ke depannya dan mereka tidak punya privilege untuk mengungsi misalnya ketika mereka tinggal di daerah yang akan terdampak perubahan atau kedaruratan iklim. Ini kan kondisi yang sangat mengenaskan. Teknologi yang bisa digunakan untuk menanggulangi bencana-bencana ini sebenarnya ada. Tapi kan lagi-lagi pihak-pihak mana yang bisa menggunakan, siapa yang boleh menggunakan, siapa yang akan diberikan kesempatan untuk menggunakan teknologi-teknologi tersebut, siapa yang punya kekuasaan. Tapi dan lagi-lagi ya ketika kita membahas tentang bencana dan perubahan iklim ya perempuan yang tinggal di daerah adat lah atau perempuan-perempuan yang tinggal di komunitas lokal lah yang kemudian menjadi korban yang paling rentan. Dan ketika kita bicara tentang banjir, bencana alam dan hal-hal lain ini kan sangat politis ya karena dia ada aktor yang bermain di situ, dia ada penyebabnya di situ dan ini harus kita kaji lebih dalam lagi. Ya, berarti ya ada kolusi ya antara orang-orang yang memiliki kekuasaan dan orang-orang yang memiliki kepentingan. Mereka ini seperti kawin mawin dan sangat 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 banyak atau sangat menyebar di mana-mana dan bagaimana kemudian negara dan kebijakan ini semuanya sepertinya dikontrol oleh tadi pernikahan antara orang-orang atau kekuatan-kekuatan yang memiliki modal dan kekuatan-kekuatan yang memiliki kepentingan. Nah, seperti yang kita sudah dengarkan di dalam perbincangan tentang tubuh. Ini mirip ya. Sepertinya hal ini terjadi di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya kita pakai metode follow the money atau kita ikuti uangnya, mereka datang dari mana sih pendanaannya, ini akan berputar ke seluruh dunia. Dan kemudian ini jadi pertanyaan yang akan saya masukkan untuk mengantar kita pada dialog selanjutnya, yaitu strategi gerakan. Terima kasih Zev dan Tamara atas tadi ya penjelasan yang sangat mendalam dan terima kasih karena sudah membantu kita benar-benar merefleksi ya sekarang dunia menunjukkan pukul berapa. Perbincangan kita. Kalau dari pembicara-pembicara barusan yang saya bisa tangkap adalah seberapa penting sih kita bersuara sekarang ketika dihadapkan dengan negara dan aktor-aktor lain. Saya mengundang Awino Akech dan Patricia Ardon. Saya akan mulai dengan Awino. Dari tempat Anda duduk sekarang, refleksi apa yang Anda miliki ketika Anda diminta menjawab pertanyaan kenapa ruang-ruang politik ini semakin menyempit? Terima kasih banyak Alessa, terima kasih Sherin, terima kasih Jas atas kesempatannya untuk terlibat dalam dialog ini. Saya rasa ada banyak kawan-kawan barusan sudah menjelaskan beberapa hal ya yang sepertinya berhubungan dengan jawaban dari pertanyaan ini. Jadi tanpa mengulang lebih banyak lagi, saya ingin memberikan sinyal ya
debat terkait dengan gender, critical race theory, debat-debat tentang teori gender, debat-debat intelektual ini, dan debat-debat terkait dengan gender, kita melihat bagaimana kemudian ada kekuatan-kekuatan yang mengorganisir dirinya sendiri untuk memperkuat posisinya dan untuk mendorong ide-idenya ke dalam ruang-ruang lain seperti ruang-ruang politik, ruang-ruang pembuatan kebijakan, dan ini jadi ada gerakan yang sedang mencoba melawan feminisme dan mencoba melawan gerakan-gerakan keadilan hak asasi manusia lain. Jadi saya hanya ingin menegaskan lagi sekali lagi bahwa ide-ide anti feminisme, anti hak asasi manusia ini dia menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai ke tempat saya tinggal di Kenya. Dan sepertinya ini jadi semacam pengingat bagi kita ya, bahwa dalam melawan ide-ide yang sudah menjalar ke berbagai belahan dunia, kita juga butuh mengembangkan jaringan transnasional untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kesetaraan. Dan lagi-lagi kerja-kerja kita tidak boleh hanya terbatas di wilayah kita, tapi harus kita hubungkan dengan kerja-kerja dengan kawan-kawan kita di wilayah lain juga. Terima kasih banyak, Alina. Sebenarnya kita sudah mulai melihat bagaimana apa yang tadi Anda katakan ya, bagaimana kemudian gerakan-gerakan anti-HAM ini terjadi di mana-mana. Jadi ide ini melintasi batas, melintasi negara, dan ini dilema, dan implikasinya adalah strategi kita juga harus mengikuti cara seperti mereka, harus menjalar juga. Patricia, dampak apa nih kemudian? Tadi kan Awina menjelaskan, dampak apa yang hadir atau yang muncul kepada aktivis dan gerakan-gerakan sosial di lapangan terkait dengan menjalarnya tadi kelompok-kelompok anti Terima tersebut. kasih Alexa. Dan untuk semuanya, untuk memulainya saya ingin seperti untuk apa artinya penyempitan politik. Kita mulai dengan itu dulu. Menurut saya ini adalah gerakan-gerakan yang pada mendorong perubahan-perubahan. Juga kita lihat dari sejarah-sejarahnya bagaimana kita semua berjuang untuk ruang-ruang tersebut. Dan khususnya di negara-negara di selatan. Dan apa yang terjadi sekarang adalah banyak negara-negara yang katanya demokrasi mulai untuk demokrasi ini mulai runtuh begitu ya. Dan kekuatan-kekuatan tidak hanya dari negara, tapi juga kekuatan-kekuatan lain yang terus meraup keuntungan atau dari rakyat kita secara masif. Ini yang menjadi korban adalah mereka yang tertekan di bawah ini. Jadi ini adalah dampak-dampaknya, yaitu rakyat-rakyat atau kelompok-kelompok di mana yang tadinya tidak merasakan itu, mereka jadi tidak hidup dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Karena fasilitas dari negara lebih sedikit, lebih berkurang, lalu fasilitas-fasilitas negara akhirnya jadi berkurang untuk rakyat-rakyat kecil. Dan tentu saja ini impact-nya berbeda-beda di berbagai negara. Dan tentu saja artinya untuk banyak sektor adalah kita bicara tentang pandemi telah memperdalam kerusakan ini atau krisis ini. Kita hidup sekarang dalam krisis moneter, kita bisa bilang seperti itu. Dan untuk gerakan-gerakan ada sangat penting kita juga harus sering mengkritisi apa yang disampaikan oleh yang berkuasa ini, tulisan-tulisan kecil, yang tanda kutip tulisan-tulisan kecil yang mereka tutup-tutupi.
Kita harus mengkritisi itu. Juga penting untuk kita untuk bisa terhubung bergabung untuk dalam perjuangan anti sistemik ini. Krisis dari yang dampak negara pada kita ini, kita harus menghadapinya dengan kekuatan-kekuatan kelompok tentu saja. Lalu juga ada bagaimana kita melihat radikalisme beberapa gerakan. Banyak hal yang bisa terhalang-halangi, khususnya percakapan-percakapan yang terjadi. Tapi kita harus melihatnya sebagai peluang yang besar juga. Bagaimana bisa belajar satu dari yang lain, satu dengan yang lain. Bagaimana menganalisis problem-problem, masalah-masalah, dan lebih sistemis lagi tentang apa yang terjadi secara global ini. Terima kasih banyak Patricia, dan saya ingin lompat ke sini ya. Mungkin saya ingin kembali ke Awino. Jadi tadi Patricia membahas tentang ruang. Bagaimana kemudian gerakan ini harus disusun sedemikian rupa di dalam konteks kita sekarang. Awino, saya ingin kembali kepada Anda. Bagaimana Anda melihat ruang-ruang yang semakin tertutup ini, dan apakah kalau kita menutup ruang-ruang ketika kita berkonsolidasi dengan secara tertutup, ini juga jadi satu rencana yang bisa kita lakukan dalam melawan rezim otoritarian atau bagaimana? Saya rasa ada dua cara yang bisa kita lakukan ya. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa kekuasaan ini tidak pernah terberi tapi selalu kita rebut. Nah, ketika ada aktor-aktor negara dan aktor-aktor non negara yang mau membatasi ya suara-suara kita bisa lihat kita bisa bayangkan apa yang bisa kita lakukan untuk melawan mereka ya. Jadi ketika aktor-aktor negara dan negara ini mencoba menutup ruang-ruang kita harus tidak boleh ikut tertutup, kita harus melawan begitu loh. Misalnya kelompok-kelompok fundamental keagamaan ya, mereka sering sekali melakukan kerja-kerja advokasi, dan mereka bergerak menempatkan aktor-aktor mereka ke dalam kursi kepemimpinan, baik sebagai presiden misalnya atau anggota parlemen gitu. Jadi kelompok-kelompok kelompok-kelompok sayap kanan, kelompok-kelompok keagamaan ini bisa mengklaim mereka menggunakan kekuatan agamanya, menggunakan nilai-nilai religius, sekaligus memanfaatkan ideologi politik sayap kanan untuk melebarkan gerakan mereka dan menargetkan kelompok kita. Nah, jadi seperti Patricia katakan, untuk beberapa kelompok ya memang ada ruang-ruang yang tidak pernah terbuka begitu. Oleh karena itu tadi Patricia mengatakan menutup atau ruangan tertutup ini juga bisa jadi satu strategi. Tapi ketika kita membahas tentang ruang yang terus menyempit, terus tertutup ya, kita jadi semacam bisa merefleks, karena sekarang kita merasakan di ruang politik semakin tertutup, kita jadi bisa membayangkan bagaimana rasanya orang-orang yang selama ini tidak pernah terbuka, tidak pernah merasakan iklim politik atau tidak pernah diizinkan berbicara secara terbuka. Jadi sekarang kita jadi merasakan perasaan orang-orang yang ruangnya dari sejak dulu kala itu tidak pernah terbuka atau selalu tertutup. Dan kita bisa melihat juga ya dari gerakan-gerakan musuh atau gerakan-gerakan oposisi kita. Oposisi contohnya dalam undang-undang anti homoseksualitas yang diterbitkan di Uganda beberapa saat lalu ya. Mereka berhasil mendorong undang-undang tersebut untuk dilegalkan, dan kelompok oposisi ini ternyata bisa menggerakkan kelompok-kelompok lain gitu. Jadi
ini sesuatu yang sangat mengancam ya. Tapi di saat yang sama kita juga ikut tergerak. Kita juga kondisi serangan kepada kita ini bisa menjadi satu momen bagi kita untuk menyadari bahwa oke, ini adalah masalah struktural dan kita harus melakukan kerja bersama. Karena kenapa selama ini kan kita bekerja in silo di dalam lumbung-lumbung kita sendiri dan kita tidak boleh melakukan hal seperti ini. Biasanya kan kita fokus ke isu yang tertentu, isu yang sangat spesifik agar kita bisa memancing atau kita bisa mendapatkan dana dari donor ya. Tapi sebenarnya bukan ini yang kita harus lakukan. Kita harus bekerja berjaring, membuka topik kita seluas-luasnya, bekerja bersama dengan organisasi-organisasi lain dan membahas akar permasalahan, alih-alih cabang-cabang permasalahan yang kita fokuskan dan kita berupaya menjadi ahli di bidang tersebut agar mendapatkan uang dari donor. Tidak seperti itu. Kita harus bisa bergabung dengan gerakan lain, fokus satu isu yang sama di isu akar dan bergerak ke arah yang ingin kita tuju. Saya lihat ada yang mengangguk barusan ya, Patricia. Ya, sekarang saya kan tutup sesi dialog bersama Anda. Nah, melanjutkan apa yang dikatakan oleh Awino, apa sih hubungan antara ruang-ruang dan demokrasi atau demokrasi radikal nih yang tadi kita bahas? Saya tidak tahu apakah aku mengerti dengan jelas pertanyaannya, tapi untuk saya ini adalah kemungkinan ruang-ruang untuk berpartisipasi, untuk berdialog, untuk berdebat. Jika kita mengerti tentang demokrasi dari perspektif itu, untuk bisa membangun kekuatan atau bisa membangun diri kita sendiri juga dengan berbagai pengalaman-pengalaman sehari-hari dari berbagai daerah atau region dari dunia ini. Dan menurut saya model demokrasi itu sama dan semuanya krisis ya model-model ini. Untuk itu butuh usaha-usaha untuk, karena sekarang ini model-model ini sangat terfokus untuk membangun dunia yang berbeda, dunia yang adil, yang semua punya akses ke situ, tidak hanya antar manusia, tapi juga dengan seluruh planet ini, dengan lingkungan hidup juga. Jadi sekarang yang terjadi adalah model hidup, dan yang teman-teman sudah sampaikan tentang apa yang kita hidup, waktu yang kita hidup saat ini, tentang perubahan iklim, tentu saja ini sudah berbeda sekali, dan ini tentu ada satu urgensi atau keadaan darurat saat ini. Terima kasih Patricia dan terima kasih Awiro dan Patricia karena sudah mengingatkan kita ya di malam hari ini bahwa ketika kita membahas tentang ruang-ruang politik yang semakin menutup, sebenarnya di belakangnya ada struktur dan kekuasaan yang mendorong tertutupnya ruang-ruang tersebut. Dan tadi Sonia juga mengatakannya ada kontestasi atau peperangan ide. Dan tadi Patricia menjelaskan dengan lebih jauh ya bahwa ini adalah kontestasi tentang ide terkait apa makna hidup begitu ya. Terima kasih kawan-kawan semua karena sudah membagikan pemikirannya tentang menyusutnya ruang-ruang politik dan ya kekuatan-kekuatan yang sekarang mengikis kita, tapi di saat yang sama kita secara internal juga mulai bebenah dan menyusun serangan balik begitu. Sekarang saya akan mengambil waktu beberapa menit untuk istirahat ya kawan-kawan, kan dari tadi sudah mendengar banyak sekali hal. Nah, kita akan putar musik dan kita akan kembali lagi untuk mendengar dari para pendengar, kawan-kawan semua ya. Kita ada para pendengar yang sudah mendengarkan perbincangan barusan, kita akan dengar pendapat mereka. Jadi sekarang kita akan istirahat dulu untuk beberapa menit ya, 1 menit. Abang jago, ya boom 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 boom. Abang jago, abang jago.
Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ya, terima kasih. Semoga teman-teman barusan sudah berhasil beristirahat sejenak ya. Selamat datang kembali. Kita mendengar banyak sekali hal dalam 40 menit terakhir. Tapi sekarang kita ingin menyambut para pendengar. Kawan-kawan semua, para pendengar, tolong nyalakan kameranya agar kita bisa menunjukkan, agar kawan-kawan tahu siapa nih pendengar-pendengar ini. Jadi kita mengundang 3 orang sebenarnya untuk mendengar secara khusyuk ya perbincangan kita dalam malam hari ini. Dan kita ingin agar mereka memprovokasi kita, agar kita bisa memikirkan lebih dalam lagi apa yang bisa diambil dari informasi-informasi barusan. Jadi saya akan mengucapkan selamat datang kepada Sohela, Reza, dan kawan-kawan. Bisa biografinya akan kita masukkan ke dalam kolom chat kalau kawan-kawan ingin kenal siapa mereka. Nah, apa yang kemudian pertanyaan untuk para pendengar nih? Apa sih sebenarnya keterkaitan antara tema-tema yang kita bahas pada malam hari ini? Dan apa saja pendorong politik di belakangnya dan kenapa sekarang nih topik-topik ini menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas. Mungkin saya akan mulai dari Sohela. Terima kasih banyak Just karena meminta saya sebagai pendengar dan terima kasih karena saya sudah diizinkan mendengar diskusi yang sangat kaya dari para panelis barusan terkait dengan bagaimana tema-tema berbeda ini saling terhubung satu sama lain. Dan saya rasa panelis sudah melakukan kerja sangat baik untuk menghubungkan dan menjelaskannya. Kalau misalnya kita mulai dengan tubuh. Kalau kita bicara tentang tubuh siapa yang dimarginalkan atau tubuh siapa yang di kelelahan, tubuh siapa yang mendapatkan tekanan, dan tubuh siapa yang dipinggirkan dari proses pengambilan keputusan yang berdampak pada diri mereka sendiri, tubuh ini terhubung dengan siapa yang mendapatkan sumber daya dan siapa yang terpinggirkan dari proses-proses pengambilan keputusan tersebut ya, terkait dengan bagaimana sumber daya akan didistribusikan dan siapa yang mendapatkan keuntungan dari keputusan-keputusan pengelolaan sumber daya tersebut. Dan kalau misalnya kita lihat dampak pandemi ya atau dampak dari pengurangannya layanan-layanan di tengah masa pandemi, dan kita juga bisa lihat secara sejarah ya, ada orang-orang yang sudah dipinggirkan dan kemudian mereka semakin terpinggir, semakin tertekan lagi, dan ada orang yang mendapatkan keuntungan gitu. Jadi di situ harus kita lihat analisisnya seperti ini. Jadi kita bicara tentang kelompok orang, kita bicara tentang perempuan, khususnya perempuan yang termarginalkan atau kawan-kawan trans, kawan-kawan queer. Tapi kita juga bisa lihat di dalam kategori etnis, dalam kategori agama, ada juga kelompok-kelompok yang terpinggirkan gitu. Jadi di sini barulah kita bisa lihat bahwa politik pengambilan keputusan atau struktur pengambilan keputusan ini terhubung dengan tubuh. Dan struktur pengambilan keputusan ini dilanggengkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan kelompok-kelompok ini tidak bekerja sendirian, mereka bekerja secara transnasional. Dan penting bagi kita untuk menyadari hal ini. Jadi, ada tubuh yang dipinggirkan, dan tubuh ini dipinggirkan oleh sekelompok orang. Orang ini mendapatkan keuntungan, dan orang yang mendapatkan keuntungan ini mempertahankan, melanggengkan keuntungannya lewat jaringan yang mereka bangun bersama aktor-aktor lain di penjuru dunia. Jadi aktor-aktor otoritarian tadi, aktor-aktor partai politik. Dan kenapa tadi ketika Anda menanyakan kenapa sekarang, karena sekarang ini mereka muncul dan menunjukkan wajah yang lebih intens. Jadi sebenarnya hubungan-hubungan ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, tapi sekarang kita bisa melihat secara jelas. Baru sekarang kita bisa melihat secara jelas wajah opresi yang dilakukan oleh aktor-aktor ini. Mungkin ya karena sekarang ada media sosial, ada dunia digital. Mungkin karena sekarang informasi terkirim atau tersebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu mudah bagi kita untuk mengidentifikasi siapa musuh kita, siapa aktor-aktor yang meminggirkan dan mendapatkan keuntungan tersebut. Tapi yang kemudian mengerikan adalah tingkat represinya dan area-area represi yang terus meluas lagi. Jadi ada sebenarnya kelompok-kelompok yang mendapatkan tekanan, yang terpinggirkan,
Tetapi sekarang jumlah kelompok-kelompok yang tertekan dan terpinggirkan ini semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, dan semakin banyak. Nah, ketika kita membahas tentang pembangunan aliansi, apa yang kita bisa pelajari satu sama lain? Strategi apa yang mungkin berhasil untuk menanggulangi oposisi? Dan strategi apa yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya yang ingin kita coba lakukan sekarang terkait dengan pembuatan narasi misalnya, atau terkait dengan bagaimana cara kita menyusun gerakan secara progresif. Ya, karena kerja-kerja pembangunan gerakan ini kan sangat memakan waktu dan harus menggelontorkan sumber daya yang sangat besar. Tapi intinya adalah ini adalah kerja-kerja lintas gerakan atau lintas jaringan, dan kadang-kadang kita meskipun tidak bisa selalu bersetuju di dalam segala hal, kita tetap harus bekerja sama. Dan saya yakin ketika kita bekerja sama, kita harus coba menyelesaikan masalah-masalah pribadi dan kelompok dan menyelesaikan juga kepentingan kita. Jadi penting memang bersetuju, penting memang beraliansi, dan banyak tantangannya sebenarnya dalam melakukan aliansi dalam melawan si kelompok-kelompok oposisi ini. Raisa, dari perbincangan barusan, saya ingin pindah ke Raisa sekarang. Apa yang Anda lihat? Dan ya, konsolidasi kekuasaan, risiko-risiko, kekerasan, bagaimana kemudian hal-hal tersebut terjadi, dan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh aktor-aktor tadi yang di balik layar itu untuk mengontrol tubuh itu seperti apa ya menurut Anda, Raisa? Kisah apa yang sebenarnya bisa ditonjolkan dari upaya pemberangusan ruang-ruang politik barusan? Ya, saya ingin mulai, dan saya ingin memulai dengan meletakkan diri saya dulu. Nama saya Raisa Philip, saya bekerja untuk KRIA, Global South Feminist Organization, yang pernah mendapatkan kesempatan untuk bekerja di tingkat global advokasi, dan kita juga pernah bekerja dengan organisasi masyarakat akar rumput. Kerja-kerja saya fokus di Asia Selatan. Nah, tadi yang dikatakan oleh para panelis ya, ada tren global, tapi ada juga bahaya-bahaya ketika kita mencoba menggeneralisir bahwa ini sesuatu yang terjadi di mana-mana dan sama bentuknya. Jadi ini terjadi di mana-mana tapi bentuknya berbeda-beda, kira-kira seperti itu yang coba dikatakan oleh Raisa. Dan saya rasa ruang ini dengan sangat baik menjaring ya pengetahuan yang dengan sangat baik menjelaskan bagaimana kekuasaan ini mengambil bentuk yang berbeda seiring dengan berjalannya waktu. Nah, ketika kita harus membahas siapa yang mendapatkan sumber daya, dan kita harus membahas siapa yang terpinggirkan. Tapi penting juga menurut saya bagi kita untuk jadi tadi kan katanya Sohela, penting bagi kita untuk memikirkan siapa yang terpinggirkan dan siapa yang mendapatkan keuntungan. Dan bagi saya penting juga untuk melihat siapa yang selama ini mendapatkan sumber daya dan diperbolehkan mengakses sumber daya. Kalau di India, kita ada gerakan yang mengorganisir orang muda di masyarakat akar rumput dengan menggunakan model demokrasi untuk menolong kelompok-kelompok yang termarginalkan. Tapi terlepas dari kegiatan pengorganisiran yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun ini, tidak ada perubahan. Yang paling parah adalah hidup atau orang-orang muda di India malah dipolitisasi, dan mereka malah tidak membuat perubahan tapi malah terlibat di dalam politik. Jadi ini adalah satu contoh ya bagaimana kemudian penting bagi kita untuk menggerakkan sumber daya ke kerja-kerja feminis. Dan kita bisa lihat bahwa kekuatan-kekuatan atau kelompok-kelompok yang memegang kuasa sekarang ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki akses ke sumber daya. Dan kita meskipun tetap punya sumber daya, posisi kita terbatas. Dan kalau untuk wilayah Asia Selatan, penetrasi digital ini terjadi dengan sangat masif, tapi aturan-aturan atau undang-undang terkait dengan hak atas privasi, lalu hak digital ini kan masih minim ya pemahamannya, dan hoax beredar di mana-mana begitu. Apa yang terjadi di wilayah saya sekarang di India sekarang adalah hukum-hukum
Akan aku rangkum sebentar. Jadi ketika kita sekarang hukum undang-undang ini dikeluarkan, dan ketika undang-undang dikeluarkan harus ada justifikasi di belakangnya terkait dengan bahwa undang-undang ini sesuai dengan hak asasi atau hak tertentu. Dan yang menarik adalah bagaimana kemudian hak atau konsep hak ini juga turut menjadi perdebatan begitu. Jadi apakah ini adalah jadi konsep hak sendiri turut diperdebatkan karena hak akan menjadi komponen utama yang digunakan sebagai justifikasi dalam penyusunan undang-undang. Tadi Raisa menjelaskannya dengan kasus undang-undang ITE, bagaimana undang-undang ITE dikatakan untuk melindungi privasi karena ada hak atas privasi, tapi lagi apakah ini adalah hak atas privasi yang kita inginkan begitu. Dan lebih lanjut, jadi segala hal ini saya rasa, dan tentu saja ada banyak sekali ya kerangka-kerangka teknis dan kerangka-kerangka legal yang membatasi kita terkait dengan tadi ya hukum undang-undang di India, bagaimana ada undang-undang yang membatasi uang untuk beredar di NGO. Di Bangladesh bahkan ada semacam biro LSM yang didirikan oleh pemerintah yang lagi-lagi membatasi ruang kerja LSM dan birokrasi yang rumit. Dan semua hal ini yang kita lihat di sini menjadi tantangan. Dan jadi sepertinya kita sekarang berada di waktu yang tepat untuk menyerang balik begitu ya. Saya rasa pertanyaan yang sangat penting, mohon maaf kalau saya melompat nih ya. Pertanyaan menurut saya sangat penting adalah apa maknanya hal-hal ini terhadap gerakan feminis. Kalau misalnya kita bisa jawab sekarang, mungkin kita bisa jawab di diskusi selanjutnya. Ya, boleh tuh ya untuk di babak kedua ya. Apa dampaknya pembatasan ini terhadap gerakan feminis? Jadi ada banyak sekali ya sebenarnya ruang yang bisa kita masuki sebagai tindak lanjut dari diskusi pada malam hari ini. Dalam perbincangan ini tadi kita membahas tentang mobilisasi rasa takut ya. Mobilisasi. Tadi Awina membahas tentang ide yang menjalar kemana-mana, ide yang melewati batas negara, ide yang masuk dan merasuk ke dalam berbagai gerakan yang berbeda. Dan kita bisa lihat ya, kalau misalnya di gerakan-gerakan feminis selalu ada ide orang versus elit. Tapi sekarang lebih kompleks ternyata masalahnya daripada orang atau warga biasa versus elit. Dan kita sekarang perlu bekerja sama. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang hal tersebut ya, apa yang perlu kita pahami kalau begitu dari sudut pandang Anda, Kristal? Ya, senang sekali bisa berada di ruang ini ya, karena ini seperti ruang bertemunya berbagai bidang yang berbeda, dan sangat jarang sepertinya kalau kita bisa membuka perbincangan di tempat di mana rumput pengetahuan ini seperti berkumpul dan ada banyak sekali bidang yang hadir di sini. Dan tadi ya kita bisa melihat bahwa ada kecenderungan untuk bagi gerakan-gerakan feminis, bagi kelompok-kelompok feminis untuk bekerja sendiri-sendiri, dan sepertinya budaya bekerja di dalam silo atau budaya bekerja sendiri-sendiri ini sedikit banyak terbentuk dari budaya pemberian dana donor begitu ya. Dan kalau di tempat saya, di organisasi saya, kita juga punya rasa takut sebenarnya untuk keluar dari zona aman kita, keluar dari silo, keluar dari fokus isu yang selama ini menjadi jati diri kita. Jadi itu yang kita takuti sebenarnya, kalau misalnya di satu hari kita tiba-tiba keluar dari cangkang kita begitu. Dan sesuatu yang kemudian menjadi kekhawatiran saya juga ketika saya membaca komentar di kolom chat adalah dualitas peran negara. Jadi saya bekerja untuk organisasi Pan Afrika ya, jadi organisasi lintas Afrika. Saya juga menggunakan lensa feminis Pan Afrika. Di Afrika kita ingin melindungi negara kita ingin melindungi negara-negara Afrika dari serangan-serangan negara-negara Barat ya. Bagaimana negara-negara Barat ini mencoba melakukan serangan-serangan, mendelegitimasi, mengkolonialisasi, menjajah ulang ya Afrika. Jadi kita melindungi negara, kita pro negara, kita mendukung negara. Tapi di sisi lain ketika kita bekerja dengan kawan-kawan di negara, di badan negara tidak pernah mendukung kita. Negara terus-menerus melakukan kekerasan terhadap tubuh perempuan, terhadap orang-orang yang terpinggirkan, orang termarginalkan, orang-orang adat, masyarakat adat, dan
Dan jadi ini dilema kan, kita ingin mendukung negara-negara atau pemerintah Afrika agar tidak dijajah lagi, tapi di saat yang sama mereka masih melakukan kekerasan. Dan sekarang jadi gimana nih kalau misalnya kekuatan neokolonial atau mungkin kekuatan kolonial global ya menekan Afrika, dan di saat yang sama kita ingin membela negara-negara Afrika tapi mereka berbuat kekerasan terhadap kita, terhadap perempuan dan masyarakat yang termarginalkan. Jadi saya rasa kita harus mencari jalan untuk keluar dari labirin ini. Nah, terkait dengan ide selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah siapa yang mendefinisikan atau memberi arti atau memberi makna terhadap kebebasan? Siapa yang punya andil dalam menjelaskan apa itu kebebasan, apa itu liberalisme, liberal atau kemerdekaan? Dan ketika kita membahas tentang gerakan global ya, terkadang kan gerakan global ini dilema juga ketika kita bicara tentang gerakan global, bahwa semua kelompok feminis harus bersatu dan bergerak dan bersuara. Tapi kan lagi-lagi ketika kita bersuara di tingkat global, bukan suara semua orang yang akan didengarkan. Suara kelompok-kelompok yang paling lantang lah yang akan didengar. Nah, dalam konteks gerakan global, dalam konteks solidaritas global ini, bagaimana nasib kelompok-kelompok atau solidaritas feminis yang suaranya terlampau kecil untuk didengarkan? Jadi saya jadi penasaran nih kalau seperti ini gimana ya? Bagaimana caranya kita memastikan bahwa hal tersebut tidak terjadi gitu. Ketika kita bergabung dalam sebuah konsolidasi global, kita tidak meminggirkan kawan-kawan yang lain yang kecil. Dan saya rasa kita harus memikirkan tentang tadi ya, isu konsepnya world making atau cipta dunia. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan dunia atau membayangkan dunia macam apa yang ingin kita wujudkan di masa depan. Dan kita harus melakukannya di tengah dari tuntutan para pendana ya terhadap organisasi kita. Dan ya kita memang belum gini ya. Jadi kalau kita ingin membayangkan dunia macam apa yang akan kita buat dalam masa depan, ya kita harus bisa bermimpi. Dan kalau kita ingin bermimpi, kita harus lepas dari tuntutan-tuntutan pihak-pihak lain termasuk donor. Jadi pertanyaan saya adalah ya, terima kasih ya, karena ini adalah perbincangan yang sepertinya sangat menyambung satu sama lain dan sangat baik pengorganisirannya. Terima kasih. Terima kasih, Crystal. Ya, terima kasih karena sudah menjahit ya seluruh tema yang tadi dibahas dalam diskusi ini. Dan saya rasa tadi Crystal kalimat penutupnya apa sih maknanya bermimpi? Seberapa penting bagi kita untuk bermimpi dan membayangkan dunia macam apa yang ingin kita ciptakan di masa depan? Ini adalah pertanyaan sekaligus refleksi yang dan undangan bahkan ya yang sangat baik untuk kita jelajahi di pertemuan selanjutnya. Nah, kita mulai kehabisan waktu. Ya, ada banyak sekali yang ingin saya katakan, tapi sekarang saya ingin mengundang panelis yang tadi bergabung bersama kita, 3 pasangan. Panelis, tolong nyalakan kamera dan saya ingin minta pendapat penutupnya. Tadi Anda sudah mendengar perbincangan kita dari awal sampai akhir. Apa satu hal yang menurut Anda adalah temuan penting atau aha moment yang muncul di dalam kepala Anda yang menurut Anda perlu kita pegang nih ke depan? Saya ingin mengundang siapapun, silahkan langsung memulai dan bagikan secara singkat apa tadi yang bisa wawasan atau gagasan apa yang bisa Anda ambil dan menurut Anda perlu kita pegang sampai esok hari. Siapapun bisa memulai. Silakan. Boleh nggak saya, kata Sonia. Ya, saya mulai ya secara singkat saja. Saya ingin setelah mendengar kawan-kawan semua dan saya rasa benang merahnya yang harus kita bahas dalam perbincangan selanjutnya adalah saya ingin menekankan beberapa hal. Pertama adalah saya rasa perbincangan ini menunjukkan kepada kita seberapa terhubungnya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana tubuh ini dimaknai dan ide-ide tentang tubuh ini dengan hasrat atau nilai-nilai otoritarianisme, nilai-nilai penindasan, nilai-nilai kapitalis yang bergerak bersama-sama. Jadi
kapitalisme, otoritarianisme ini berhubungan dengan bagaimana tubuh dipandang. Dan kembali ke contoh di Brazil ya, Bolsonaro, Brazil ini adalah laboratorium otoritarianisme ya. Jadi kita merasakan rezim otoriter. Jadi ada ideologi anti gender yang kemudian diaplikasikan bersama dengan rezim otoriter. Jadi rezim otoriter dan ideologi anti gender ini diimplementasikan bersama di Brazil ya dalam 4 tahun ke belakang di masa pemerintahannya Bolsonaro. Nah, kita mungkin bisa mencontoh Brazil atau kita bisa berkaca dari Brazil. Hal kedua yang saya ingin tekankan adalah apapun kita menyebutnya, mau sayap kanan, konservatif, otoritarian, autokratik, mereka sangat heterogen dan mereka juga interseksional. Mereka beroperasi atau mereka beraktivitas secara interseksional dan mereka bisa melampaui perbedaan untuk mencapai tujuan. Jadi kelompok lawan kita ini berbeda-beda, heterogen, tapi mereka mau mengesampingkan perbedaan untuk melawan kita, untuk mencapai tujuan utama mereka. Nah, berkaca pada hal tersebut, saya ingin berkomentar bahwa di dalam circle-circle feminis, ada tren untuk meng-highlight kelompok-kelompok religius ya, kelompok evangelis misalnya yang harus kita lawan. Tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa musuh kita bukan hanya kelompok religius. Musuh kita adalah kelompok-kelompok religius, kelompok-kelompok sekuler, evangelis, Katolik, Kristen lain, ada kelompok-kelompok Islam juga yang merupakan lawan kita. Jadi tolong ingat, lawan kita tidak satu, lawan kita heterogen, tapi mereka mengesampingkan perbedaan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Dan satu lagi ya, banyak hal buruk yang terjadi di masa lampau. Bagi beberapa kelompok, mungkin kondisi di masa lampau dan kondisi di masa sekarang ini tidak ada bedanya. Sama-sama buruk. Dan saya rasa penting bagi kita untuk memahami sebenarnya apa sih perubahan-perubahan sekecil apapun yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Tadi Alexa mengatakan ya bahwa gerakan otoritarian sayap kanan yang baru, mereka melakukan revolusi konservatisme. Jadi, kelompok-kelompok konservatif ini melakukan strategi politik bottom up. Mereka melakukan revolusi di Argentina. Ada La Derrota Callejera, itu adalah sebuah karya tulis yang membahas tentang gerakan konservatif yang menggunakan teknik politik bottom up. Dan ini adalah revolusi bagaimana kemudian kelompok-kelompok konservatif memulai gerakannya dari bawah ke atas, dan ini terjadi di mana-mana. Misalnya selain di Brazil, di India begitu. Jadi tolong ingat ini. Dan saya menanti dialog di babak selanjutnya nih. Terima kasih. Ya, silahkan kawan-kawan, kompanyeras atau rekan-rekan semua silahkan tambahkan. Ya, saya mau melanjutkan poin terakhir ya, terkait dengan tadi ya. Salah satu hal yang menurut saya menarik dari pertemuan, dari dialog, dari perbincangan kita ini adalah tentu saja hubungan ya antara tema-tema yang diperbincangkan. Tapi lebih jauh, kita tahu apa yang buruk, apa yang ingin kita lawan, apa yang salah, dan apa yang perlu diperbaiki. Dan saya rasa mungkin untuk perbincangan kita di babak selanjutnya, yang penting adalah untuk memikirkan apa yang kita sebagai feminis, sebagai aktivis, sebagai gerakan yang harus kita lakukan. Jadi bukan hanya melakukan strategi bertahan ya, defense. Jadi karena kita kan memang selama ini bertahan terus karena banyak risiko yang kita hadapi. Tapi seperti apa sih bentuknya pembebasan? Seperti apa sih bentuknya kemerdekaan gitu? Saya rasa penting bagi kita untuk membayangkan hal tersebut. Jadi saya menanti nih di perbincangan kita selanjutnya seperti apa dan apa yang akan kita lakukan untuk menyembuhkan luka-luka yang kita alami selama ini. Dan agar lebih aktif ya, alih-alih defensif kita harus aktif, kita harus bisa bayangkan perubahan macam apa yang ingin kita capai dan caranya seperti apa. Terima kasih. Ya, saya ingin menambahkan, ini Tamara, lintas negara, lintas pengalaman, ada banyak sekali tren yang berbeda tapi terjadi secara bersamaan. Tren-tren ini menunjukkan bahwa oposisi kita ini terorganisir.
Saya rasa penting bagi kita untuk memahami hal tersebut. Jadi bukan hanya dampak-dampak yang kita lihat sekarang, tapi kita harus bisa memahami juga bahwa oposisi kita bekerja secara terkoordinir. Dan kita harus melakukan koordinasi juga. Kita harus melakukan koordinasi untuk bersiap. Kemarin saya berbincang dengan orang-orang yang mengatakan bahwa kita sekarang sedang melawan oposisi yang tahu cara bertahan. Jadi oposisi kita ini bukan hanya tahu cara menyerang, tapi mereka tahu cara bertahan juga. Inilah yang kita hadapi, dan saya rasa ini jadi sesuatu yang perlu kita ingat secara mendalam ya. Dan kita harus berkoordinir, harus lebih cerdik lagi untuk melawan oposisi yang pintar bertahan atau defensif ini. Dan mungkin untuk melanjutkan dari apa yang dikatakan oleh Tamara, ini Awino berbicara, sulit bagi kita untuk mengorganisir kalau kita tidak tahu sebenarnya apa yang kita lawan. Jadi ada salah satu karya dari Sonia Carreras ya, dia menjelaskan bagaimana cara kita untuk melihat atau mengidentifikasikan musuh kita yang disebut sebagai Hydra. Jadi kita tadi sudah paham ya, musuh kita ini heterogen. Tapi di saat yang sama kita juga harus lihat atau kita harus bisa memetakan karakteristik musuh kita. Misalnya kelompok Muslim fundamentalis yang sekarang aktif di Afrika. Dan mereka adalah kelompok-kelompok imperialis, dan mereka atau kelompok-kelompok yang sekarang sedang mencoba atau kelompok-kelompok oposisi ini, mereka menggunakan atau menjangkau orang-orang yang dikecewakan oleh negara. Jadi apa yang ingin saya katakan adalah ini loh, ada kelompok yang bisa kita identifikasi. Kelompok-kelompok yang menggunakan ideologi imperialis, yang menggunakan atau menjangkau orang-orang yang telah dikecewakan oleh negara. Mereka lah musuh kita, dan undangan saya adalah sebagai kelompok feminis, kita harus mengembangkan strategi dan pengetahuan terkait setelah kita bisa memahami bentuk lawan kita seperti apa. Pahami lawan kita, lalu kita buat strategi untuk melawannya. Terima kasih Awino. Dan karena waktu kita sudah mau habis, karena kita ingin menghargai waktu kawan-kawan semua, saya ingin mengatakan terima kasih kawan-kawan semua karena sudah menghabiskan 1,5 jam bersama kita di dalam perbincangan mendalam ini, memikirkan tentang kompleksitas dunia kita, kesemrawutan dunia kita, dan krisis yang kita hadapi, kita selesaikan, dan muncul lagi. Kita mencoba membuka ruang untuk mendiskusikan bagaimana caranya kita menyusun strategi, menyusun aksi, dan kita akan benar-benar menindaklanjuti secara serius ya apa yang kawan-kawan katakan terkait dengan kompleksitas kekuasaan, risiko, tentang bagaimana caranya kita bisa benar-benar aktif di garis terdepan agar kita lebih kuat, lebih pintar, lebih aman lagi, dan agar kita bisa melawan kekuatan-kekuatan transnasional yang sedang bermain. Sekaligus berpikir tentang bagaimana caranya kita untuk mewujudkan dunia yang bebas. Bagaimana caranya kita menciptakan dunia yang benar-benar sesuai dengan mimpi kita, dan saya rasa inilah hal-hal yang mengikat kita bersama. Kita bermimpi, kita mencipta sekarang dan di masa depan. Saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, kita akan mengambil dan mengkurasi daftar pertanyaan yang teman-teman masukkan di kolom chat, dan kita akan gunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk menyusun agenda di babak kedua diskusi ini pada tanggal 9 Mei 2023. Dan lagi-lagi saya mengundang kawan-kawan semua. Ini adalah undangan terbuka. Silahkan bergabung, ajak rekannya, ajak teman-temannya, dan mari kita besarkan jaringan atau lingkaran ini agar kita bisa secara strategis melakukan aksi nyata nanti di masa depan. Terima kasih banyak kepada panelis kita, terima kasih kepada para pendengar, terima kasih bagi tim di balik layar yang membuat diskusi kita pada hari ini lancar, selancar-lancarnya, dan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah hadir. Terima kasih, tetap aman, dan sampai jumpa pada tanggal 9 minggu depan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua, selamat malam.